Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga dalam keadaan baik dan sehat ya. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang marketing mix atau bauran pemasaran. Nah, apakah kalian sudah pernah dengar tentang marketing mix? Nah, perlu kalian ketahui bahwa marketing mix merupakan salah satu kunci sukses bagi kemajuan perusahaan. Nah, bagi yang akan bekerja dalam sektor pemasaran, hendaknya juga memahami tentang marketing mix ini. Lalu, apa itu marketing mix? Mari kita simak video selanjutnya. Marketing mix atau bauran pemasaran. Menurut Kotler dan Armstrong, marketing mix adalah perangkat alat pemasaran taktis yang dapat dikendalikan produk, harga, distribusi, dan promosi yang dilakukan oleh perusahaan untuk menghasilkan respon yang diinginkan dalam pasar sasaran. Atau secara sederhana dapat dikatakan sebagai kumpulan dari beberapa variabel yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk dapat meningkatkan respon pasar, yang tentu saja sesuai dengan tujuan pemasaran itu sendiri. Jadi, marketing mix itu kumpulan dari beberapa variabel. Nah, nanti kita akan mempelajari beberapa variabel ini, apa saja variabel-variabelnya yang digunakan oleh perusahaan untuk dapat menghasilkan respon pasar. Artinya, ketika variabel-variabel ini diterapkan, harapannya pasar akan merespon yang sesuai dengan tujuan pemasaran, yaitu tentu saja untuk terjualnya produk yang dipasarkan. Selanjutnya, apa saja variabel atau komponen unsur dari marketing mix? Komponen atau unsur marketing mix ini yang paling umum digunakan adalah istilah 4P, yaitu produk, price, place, dan promotion. Nah, kita akan bahas ini satu persatu. Yang pertama adalah tentang produk. Nah, kalian pasti tahu dengan produk. Dan kalian pasti pernah memakai produk, iya kan? Iya dong. Nah, perlu kalian ketahui bahwa definisi produk adalah segala hal yang ditawarkan di dalam pasar untuk dimiliki, dipakai, dan dikonsumsi. Nah, lalu terciptalah kepuasan dan terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Wujud produk ini diantaranya objek fisik, jasa, orang, tempat organisasi, dan gagasan. Nah, jadi intinya produk itu ada yang berwujud, tetapi ada juga yang tidak berwujud, yang umumnya disebut dengan istilah jasa. Berdasarkan definisi itu, produk memiliki beberapa karakter. Yang pertama ada memiliki manfaat yang dicari oleh pemilik atau konsumen. Kemudian yang kedua, berupa objek fisik yang ditawarkan. Bentuknya memiliki desain, atribut, kemasan, maupun branding. Kemudian karakter yang ketiga adalah suatu produk akan disempurnakan dari waktu ke waktu. Nah, P yang kedua adalah price. Sebelum kita lanjutkan, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan price? Ya, betul sekali, harga. Harga adalah suatu takaran perbandingan antara pengorbanan dan manfaat bagi suatu perusahaan supaya bisa tercipta keunggulan dalam harga, sangat memerlukan keunggulan operasional yang dipandu dengan kualitas, harga, dan kemudahan dalam membeli. Nah, perihal penetapan harga jual merupakan hal yang sangat penting bagi suatu perusahaan. Karena suatu keputusan yang ada kaitannya dengan harga biasanya sangat mempengaruhi segala aspek kegiatan perusahaan. Ada 3 pendekatan dalam menetapkan harga. Yang pertama adalah cost basic pricing atau menetapkan harga berdasarkan biaya. Nah, yang kedua ada value basic pricing
atau menetapkan harga berdasarkan nilai. Jadi, cara menetapkan harga ini memakai satu persepsi nilai dari seorang konsumen. Jadi, bukan dari pihak penjualnya. Kemudian yang ketiga ada kompetisi basic pricing, yaitu cara menetapkan harga berdasarkan persaingan. Misalnya, penetapan harga berdasarkan harga yang berlaku. Penetapan jenis ini didasarkan pada harga pesaing dalam bisnis pemasaran produknya. Nah, P yang ketiga adalah promotion. Nah, pasti kalian udah tahu apa yang dimaksud dengan promosi. Jika belum tahu, maka ketahuilah bahwa promosi berupa kegiatan memperkenalkan produk suatu perusahaan kepada masyarakat luas melalui media. Bisa melalui surat kabar, media massa, media elektronik, TV, radio, internet, dan lain sebagainya. Nah, kegiatan promosi ini dibagi menjadi beberapa komponen. Yang pertama adalah advertising atau periklanan. Yang kedua, personal selling atau penjualan pribadi. Yang ketiga ada selling promotion atau promosi penjualan. Dan yang keempat ada public relation atau publisitas. P yang keempat adalah place atau tempat. Tempat merupakan lokasi di mana kita melakukan promosi jual beli. Anda harus memperhatikan apakah lokasi tersebut cukup strategis dan mudah dikunjungi konsumen. Keempat komponen marketing mix ini yang dikenal dengan istilah 4P sangat penting bagi jalannya pemasaran produk. Mulai dari produknya, lalu apa bentuk dari produknya, memiliki manfaatkah, atau bagaimana kemasannya, brandingnya, lalu dari segi harganya, harganya bersaing nggak, lalu bagaimana cara promosinya, terus memperkenalkan produk kita ke masyarakat itu bagaimana, dan lain-lain. Itulah 4 komponen dari marketing mix, yaitu produk, price, promotion, dan place. Nah, selanjutnya ada sebuah soal dari pernyataan di bawah ini, yaitu banyak perusahaan yang melaksanakan strategi bauran pemasaran atau marketing mix. Namun, ada juga perusahaan yang tidak begitu memperhatikannya. Lalu, apa bedanya perusahaan yang melaksanakan strategi bauran pemasaran atau marketing mix dengan yang tidak melaksanakannya? Nah, coba kalian jawab di sebuah lembar kertas, lalu foto dan kirim ke kakak. Nanti akan kakak kasih email. Baik, saya rasa cukup. Selamat belajar dan mengerjakan tugas semuanya. Jaga kesehatan ya. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.